Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan semangat dan berbahagia. Yang kedua, sholawat dan salam tetap tercurah kepada baginda kita, Nabi kita, sang motivator, uswatun hasanah, sebaik-baiknya teladan yang patut kita contohi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merubah paradigma kita, telah merubah cara pandang kita dari paradigma jahiliyah menuju paradigma Islamiyah, seperti yang kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Hadirin sekalian, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fansyah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bima. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang berjudul bijak dalam menggunakan harta. Hadirin sekalian, harta adalah anugerah yang paling berharga yang dianugerahkan oleh Allah kepada para hambanya. Namun bisa menjadi fitnah apabila tidak digunakannya dengan benar dan bijak sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, harta dan kekayaan, kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagian dari kenikmatan dunia. Di dalam ayat ini menekankan kepada kita untuk menggunakan harta kita dengan benar dan bijak, tidak melupakan dari kenikmatan duniawi. Selain kita mencari kebahagiaan akhirat, kita juga mencari kebahagiaan duniawi. Salah satu cara untuk menggunakan harta kita dengan baik dan benar ialah dengan menggunakan prinsip-prinsip keuangan syariah. Prinsip-prinsip keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam, yaitu salah satu prinsip keuangan syariah yang ada di dalam ajaran Islam ialah larangan riba atau bunga, kemudian gharar dan maisir. Dalam keuangan syariah, kita bisa menginvestasikan harta-harta kita pada investasi yang menguntungkan dan halal, seperti menginvestasikan harta kekayaan kita pada sektor real, yaitu industri, pertanian, dan properti. Dengan demikian, kita bisa menggunakan harta kita dengan bijak dan benar, sehingga kita mencapai kebahagiaan akhirat. Di dalam menggunakan harta, kita harus sesuai dengan tuntutan-tuntutan syariat Islam. Kita bisa beramal ketika kita menggunakan harta kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara menggunakan harta kita untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu melalui 3 hal. Yang pertama yaitu zakat, kemudian infak dan sedekah. Hadirin sekalian, 3 hal inilah yang kemudian menjadi salah satu kewajiban seorang muslim untuk mendistribusikan hartanya. Karena di dalam harta seorang muslim itu ada hak orang lain. Ketika harta itu sudah mencapai nisab, maka wajib bagi seorang muslim
untuk mendistribusikan hartanya melalui 3 hal tadi, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, keuangan syariah bisa menghindarkan kita dari fitnah harta. Kalau kita menggunakan harta kita sesuai dengan tuntutan dan prinsip-prinsip syariah. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27 Allah berfirman, wa atijal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadir tabdira innal mubadiri nakanu ikhwana syayatin wa kanu syaitanu li rabbihi kafura, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang melakukan perjalanan jauh. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dan sungguh orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maka jelas di dalam ayat ini menekankan kepada kita untuk menggunakan harta kita dengan bijak dan benar. Tidak menggunakan harta kita pada hal-hal yang boros. Tidak menggunakan harta kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dari ayat tadi, dari kultum tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika kita menggunakan harta harus sesuai dengan prinsip syariat. Maka kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.